Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka, penonton setia channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa. Di minggu kemarin saya memutuskan untuk break terlebih dahulu ya. Bagaimana sebelum-sebelumnya sudah banyak edukasi mengenai perawatan luka. Akan tetapi dikarenakan adanya banyak kesibukan dan juga untuk refresh ya tentang ide-ide konten, saya memutuskan untuk break dulu selama kurang lebih 1 minggu. Dan di hari ini saya Muhammad Sibromulis kembali menyapa Sobat Mantri Luka semuanya di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat karena musimnya sudah musim hujan. Saya banyak menonton berita, banyak terjadi banjir dan juga pastinya ini merupakan sebuah tantangan bagi Sobat Mantri Luka yang sedang mengalami luka ya. Di mana hal ini memang terkadang akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana cara kita untuk menghindari basah yang disebabkan oleh hujan. Saat terjadi hujan, risiko tinggi terjadinya infeksi apabila ya luka yang sedang kita alami basah dikarenakan hujan ya atau dikarenakan percikan-percikan hujan. Dan ingat, air hujan tidak selamanya bersih ya. Apalagi memang di musim-musim seperti ini banyak sekali bakteri seperti Staphylococcus aureus dan juga Pseudomonas. Jadi silakan dihati-hati, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas permasalahan bagaimana cara mencegah infeksi pada luka saat musim hujan. Nah, ini merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, dan bagi para sobat mantri luka yang mempunyai permasalahan luka dan sulit sekali untuk menghindari basah dikarenakan hujan atau dikarenakan saat mandi, ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Dan apabila luka yang sedang dialami terkena air hujan, biasanya itu akan menyebabkan infeksi dan menambah lukanya semakin parah. Di awal video ini ya, setelah 1 minggu break, saya akan memberikan tips bagaimana cara mencegah infeksi saat musim hujan. Simak video ini hingga akhir dan silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka, boleh nanti dituliskan saja di kolom komentar. Oke? Baik, sobat mantri luka semuanya. Jadi, memang saat musim hujan seperti ini, contoh pada pasien-pasien yang ingin kontrol ke fasilitas kesehatan ya, itu rentan sekali terkena hujan. Dan apabila luka tadi terkena air hujan ya, percikan air hujan ya, berpotensi terjadinya infeksi. Atau pada pasien-pasien yang mungkin bekerja ya, walaupun sudah ada luka tapi masih bekerja. Nah, ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Nah, bagaimana sih tips agar luka tersebut bisa terhindar dari namanya air hujan ya? Oke. Yang pertama yaitu silakan bagi sobat menteri luka yang mempunyai masalah luka dan masih berkegiatan di luar ya atau bekerja atau ada suatu hal yang memang harus keluar rumah dan luka tersebut berpotensi terjadi basah saat hujan, silakan tambahkan plester anti air ya, yaitu namanya adalah transparan film. Nah, jadi nantinya untuk proses perawatan lukanya silahkan bagi sobat mantri luka yang di awal mencuci lukanya menggunakan NaCl atau antiseptik ya, terus dibungkus ya dengan dressing ya, ditutup dengan plester, dan silahkan di bagian-bagian akhir boleh ditambahkan yang namanya transparan film. Nah, modelnya seperti ini ya, transparan film ini, dan banyak sekali mereknya. Jadi
transparan film ini adalah anti air ya, waterproof, tapi ini adalah breathable ya. Di sini saya punyanya BSN ya, punya saya ini, tapi banyak sekali untuk transparan film. Contohnya ada yang seperti Island Pad atau padding ya, yaitu Dermavic, itu juga bisa dipakai. Hanya saja ini tidak ada paddingnya, jadi transparan film, jadi plester anti air. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi, Sobat Menteri Luka semuanya, para pemirsa channel Menteri Luka, banyak sekali dari pasien yang mungkin belum mengerti bagaimana cara memasang dari transparan film ini ya. Oke. Jadi ini ada dua sisi ya yang harus kita buka. Yang pertama, yang harus dibuka adalah bagian yang ada kotak-kotaknya ini. Oke. Nah, jadi kita buka terlebih dahulu dan biasanya memang di sini akan ada seperti apa ya, garis gitu ya. Garis yang memang dia fungsinya nanti untuk membuka plester ini. Oke. Nah, ini di bagian tengah ini ada penggarisnya. Nah, kayak sudah disobek gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah silakan tempel. Ya, jadi ini sudah ditutup, ya, baru kita tempel. Oke. Seperti ini. Nah, setelah ditempel, Sobat Menteri Luka semuanya, silakan juga dibuka bagian atasnya. Jadi atasnya ini juga ada lapisannya. Ya. Nah, silakan dibuka lagi. Oke. Nah, jadi ini ada dua bagian yang harus dibuka. Nah, ini ya bentuknya. Nah, ini silakan dipaskan ya, silakan disesuaikan dengan besar kecil dari luka ataupun plester yang sedang diaplikasikan. Oke, ini adalah mencoba untuk membantu bagaimana caranya nantinya agar luka yang sedang kita alami terhindar dari yang namanya basah dikarenakan hujan. Ya, ini. Selanjutnya adalah, nah apabila luka tadi basah dikarenakan air hujan, segeralah ganti ya. Dimana itu memang nantinya apabila kita biarkan akan berpotensi terjadinya infeksi dan juga memperparah kondisi luka dari pasien tersebut. Ya, jadi silakan perhatikan apakah luka tersebut basah atau tidak. Oke. Selanjutnya adalah saya pernah melihat salah satu produk di online shop ya, di mana itu produk biasa digunakan untuk mandi ya. Akan tetapi saya rasa kalau untuk keluar rumah sangat tidak efisien. Tapi untuk jaga-jaga yang mungkin sedang mengendarai sepeda motor itu bisa digunakan ya. Bukan untuk berkegiatan, tapi saat berkendara ini boleh digunakan, di mana dia adalah seperti apa ya, sarung gitu ya, yang bisa masuk ke bagian-bagian tubuh. Contohnya di tangan atau di kaki. Ini sesuai dengan eh, di mana letak lukanya. Nah, itu bisa dimasukkan dan di bagian atasnya ini ada karetnya. Nah, itu juga bisa digunakan mungkin dari pasien-pasien yang keluar dan masih ada luka di kakinya. Nah, ini boleh kita gunakan ya. Kayak sarung anti air. Jadi dia bahannya waterproof dan bisa melindungi dari percikan air. Nah, ini biasanya digunakan saat mandi di rumah atau bisa digunakan saat keluar rumah dan saat berkendara. Oke. Nah, itu dia beberapa tips ya agar dari Sobat Mantri Luka bisa aman ya untuk keluar rumah saat musim hujan, dikarenakan memang cuacanya tidak pasti ya. Dan mungkin di daerah Sobat Mantri Luka semuanya juga sama ya. Kalau di Malang sendiri pasti ya setiap jam 12 atau sore hari jam 3 gitu itu sudah pasti akan hujan. Nah, ini dia mungkin nantinya dengan edukasi dan juga informasi ini dapat membantu bagi Sobat Menteri Luka yang saat ini sedang mengalami luka atau dari rekan sejawat yang merawat pasiennya dan masih beraktivitas di luar rumah. Silahkan tambahkan plester anti air yaitu
transparan film atau gunakan instrumen-instrumen lain untuk apa? Untuk melindungi lukanya agar terhindar dari infeksi dikarenakan air hujan. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga hal ini dapat membantu dan jangan lupa support channel ini ya, on the way 1000 subscriber ya, tinggal sebentar lagi. Semoga channel Mantri Luka terus berkembang dan terima kasih sudah support channel ini, dari yang sudah pencet tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.